Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kakak Davin Firmansyah. Pada kesempatan kali ini Kakak akan menyampaikan materi matematika kelas 7 yaitu materi pecahan. Namun untuk video kali ini Kakak hanya akan menjelaskan tentang pengertian lalu cara mengubah jenis pecahan dan membandingkan pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractious yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan ialah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Pecahan juga bisa sering disebut bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Untuk pembilang itu biasanya berada di atas sedangkan penyebut berada di bawah. Nah, di sini Kakak ada contoh yaitu 3/4. Arti dari pecahan ini berarti Kakak mempunyai 3 bagian dari 4 bagian. Nah, contoh pecahan di atas ini ialah pecahan biasa atau pecahan sejati. Misalkan, di sini kakak contohkan dengan sebuah pizza. Kakak di sini mempunyai 3 bagian dari 4 slice pizza. Atau di sini bisa disebutkan bahwa kakak hanya memakan 3 bagian dari 4 slice pizza. Nah, seperti itu. Namun tidak hanya pecahan biasa saja. Terdapat juga pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Misalnya di sini kakak contohkan dengan 1/2. Yang artinya di sini jika misalkan dengan pizza, maka kakak mempunyai satu buah pizza ditambah satu bagian dari 2 potong pizza. Nah, mungkin seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai menyederhanakan pecahan. Nah, di sini ternyata pecahan itu dapat disederhanakan sesederhana mungkin jika pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Selagi masih bisa dibagi oleh bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih dapat disederhanakan sesederhana mungkin. Dan berlaku juga bahwa pecahan ini akan menjadi bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya itu dibagi oleh EPB atau faktor persekutuan terbesar dari keduanya. Nah, di sini kakak contohkan ada 25/45. Kakak menggunakan metode mencoret di sini. 25 dan 45 ini bisa dibagi oleh 5. Sehingga hasilnya ialah 25 dibagi 5 ialah 5, 45 dibagi 5 ialah 9. Berarti hasilnya 5/9. Dan hasil ini tidak dapat disederhanakan lagi karena merupakan bentuk paling sederhana. Sehingga EPB-nya juga diperoleh sama dengan 5. Selanjutnya ke nomor 2, 36/144. Di sini kakak mencoret 36 itu bisa dibagi dengan 6. Begitupun 144. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 144 dibagi 6 sama dengan 24. Nah, tidak hanya di sini. Ini juga masih bisa disederhanakan. Bahwasanya 6 dan 24 itu bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi dengan 6 sama dengan 1. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1/4. 1/4 ini merupakan pecahan paling sederhana dari 36/144. Dan EPB-nya juga diketahui bahwasanya sama dengan 36. Nah, next ke nomor 3 di sini. Ada 80 cm per 5 meter. Apakah bisa langsung disederhanakan? Tentu saja tidak. Karena di sini teman-teman perhatikan ada besaran yang tidak sama, yaitu cm dan meter. Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu besarannya. Untuk mempermudah kita ubah yang 5 meter menjadi cm. Sehingga kita kalikan 5 dikali 100. Hasilnya itu 80 cm per 500 cm. Nah, di sini 80 dan 500 itu dapat dibagi oleh 10. Sehingga kita /tinggal mencoret angka 0 di belakangnya 1 dari 80 dan 500. Sehingga hasilnya itu ialah 8/50. Lalu apakah masih bisa disederhanakan? Ternyata bisa. Keduanya itu dapat dibagi oleh 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4.
kemudian 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi hasil paling sederhananya itu ialah 4/25. Dan EPB-nya juga diperoleh bahwasanya adalah 20. Sekarang kita belajar bagaimana cara membandingkan suatu pecahan. Di sini biasanya untuk persoalannya itu kita disuruh untuk membandingkan eh, pecahan mana yang lebih besar nilainya dan juga atau pecahan yang lebih kecil nilainya. Serta biasanya itu kita disuruh untuk mengurutkan nilai pecahan dari yang terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Nah, diketahui di sini nilai dua buah pecahan itu dapat dibandingkan jika kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Jadi jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini kakak contohkan, bandingkanlah pecahan-pecahan berikut dengan simbol kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini terdapat 3/5 dan 4/5. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mematok ke pembilangnya. Kita ketahui di sini 3 lebih kecil daripada 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3/5 itu lebih kecil dari 4/5. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini kakak mempunyai nilai 3/4 dan juga 2/3. Penyebutnya berbeda nih. Berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu untuk caranya ialah dengan cara mencari KPK dari 4 dan 3. Di sini kakak mempunyai cara yang lebih cepat yaitu dengan dikalikan kedua penyebutnya. Sehingga untuk 4 dikali 3 ialah 12. Nah, 12 ini digunakan untuk penyebut yang baru keduanya di sini. Sehingga 4 di sini menuju ke 12 dikalikan dengan 3, maka untuk mencari pembilang dari pecahan yang pertama ini, 3 juga harus dikalikan dengan 3 seperti dari 4 menuju ke 12. Sehingga 3 dikali 3 hasilnya ialah 9. Maka untuk bentuk pecahan yang pertama itu menjadi 9/12 dari 3/4. Nah, lalu begitu pun sama di sini dari yang 2/3, 3 menuju ke 12 itu dikali dengan 4, maka untuk pembilangnya di sini dikalikan juga dengan 4. 4 dikali 2 ialah hasilnya 8. Sehingga diperoleh 9/12 itu lebih besar dari 8/12. Maka untuk kesimpulan dari 3/4 dan 2/3 ini lebih besar. 3/4 lebih besar dari 2/3. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini ada pecahan 4/7 dan 3/8. Nah, sudah jelas di sini penyebutnya masih berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kita lakukan sama yang seperti di atas, kita kalikan 7 dengan 8 untuk memperoleh penyebut yang baru. Maka penyebut yang barunya itu ialah 56. Di sini 7 dikali 8 itu 56. Nah, 7 ke 56 harus dikali dengan 8. Maka untuk menentukan pembilang di sini dikalikan juga dengan 8. Sehingga 8 dikali 4 ialah 32. Nah, jadi bentuk pecahan yang pertama dari 4/7 ya 32/56. Kemudian kita lanjutkan mencari pembilang dari pecahan yang kedua. Di sini 8 menuju 56 itu dikali dengan 7. Sehingga untuk pembilang yang berada di atasnya ini juga dikali dengan 7. Jadi 7 dikali 3 ialah
21. Sehingga diperoleh di sini 32/56 itu lebih besar dari 21/56. Maka kesimpulan dari 4/7 ini ialah 4/7 lebih besar dari 3/8. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 4. Kakak di sini mempunyai pecahan 1/4 dan juga 5/16. Penyebutnya berbeda nih. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4/16 itu atau memiliki KPK 16. Sehingga kita bisa menyamakan penyebutnya itu dengan angka 16. Nah, jadi kita tinggal mencari pembilang dari pecahan yang pertama. 4 menuju ke 16 itu dikali dengan 4, maka 1 juga harus dikali dengan 4. Sehingga 1 dikali 4 itu hasilnya ya 4. Berarti dapat diketahui langsung kesimpulannya di sini 4/16 itu lebih kecil daripada 5/16. Sehingga hasil nomor 4 di sini 1/4 itu lebih kecil daripada 5/16. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan suatu pecahan dalam urutan naik ataupun dalam urutan turun. Nah, di sini kakak mempunyai 3 soal, yaitu soal nomor 5, 6, dan juga nomor 7. Untuk soal nomor 5 di sini urutkan pecahan dari 2/3, 1/2, 2/5, dan 3/5 dalam urutan naik. Berarti di sini kita disuruh untuk menata ulang nilai pecahan dalam urutan naik atau dalam urutan yang lebih kecil nilainya ke yang lebih besar nilainya. Berarti kita harus membandingkan terlebih dahulu nilai pecahan ini. Caranya itu dengan mengubah penyebutnya menjadi sama semuanya. Berarti kita harus mencari KPK dari 3, 2, dan 5. Cara yang mudah itu kita cari KPK terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 itu ialah 6. Setelah itu kita cari KPK dari 6 dan 5. KPK dari 6 dan 5 itu ialah 30. Berarti di sini 30 merupakan KPK dari 3, 2, dan 5. Dan 30 ini digunakan untuk penyebut yang baru. Kemudian kita tinggal cari pembilangnya di sini. Untuk yang pertama, 3 menuju ke 30 ini dikali dengan 10, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 10 untuk menjadi pembilang yang baru. 2 dikali 10 ialah 20. Kemudian untuk pecahan yang kedua di sini 2 menuju ke 30 itu dikali dengan 15. Maka untuk yang atasnya juga dikali dengan 15. 1 dikali 15 itu ialah 15. Sehingga pecahan yang kedua itu ialah 15/30. Kemudian untuk pecahan baru yang ketiga pembilangnya di sini. 5 menuju ke 30 itu ialah dikali dengan 6. Berarti untuk pembilang di sini juga dikali dengan 6. 6 dikali 2 ialah 12. Sehingga untuk pecahan yang ketiga itu ialah 12/30. Nah, kemudian untuk pecahan yang terakhir di sini, 5 menuju 30 itu sama, yaitu 6. Berarti kita tinggal kali dengan 3 di sini untuk pembilangnya. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, kita sudah ketahui nih, sudah terdapat pecahan baru dengan penyebut yang sama. Dan di sini kita tinggal mengetahui pembilang dari yang terkecil dan ke yang terbesarnya. Di sini ada 12 sebagai urutan yang pertama, kemudian 15 sebagai urutan kedua, 18 urutan ketiga, dan 20 urutan terakhir, yaitu urutan keempat. Kita lihat 12/30 ini ialah nilai dari 2/5. Sehingga untuk urutan yang pertama itu ialah 2/5, urutan yang lebih kecil ya. Kemudian untuk yang kedua itu 15/30 atau 1/2. Kemudian urutan naik lagi ke yang 18 yang atau yang ketiga. 18/30 ini ialah nilai pecahan dari 3/5. Dan juga
yang terakhir di sini 20/30 ialah suatu pecahan dari 2/3. Sehingga diperoleh urutan pecahan dari 2/3, 1/2, 2/5, dan 3/5 dalam urutan naik ialah 2/5, 1/2, 3/5, dan 2/3. Selanjutnya ke nomor 6. Di sini urutkan pecahan 2/9, 5/6, 1/4, dan 1/3 dalam urutan naik. Nah, karena di sini masih berbeda untuk penyebutnya, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Di sini kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu ialah 12. Nah, setelah diketahui KPK dari 4 dan 3, kemudian kita cari KPK dari 6 dan 12. KPK dari 6 dan 12 itu ialah 12 tetap. Karena masih sama, berarti kita lanjutkan ke 9 dan 12. Kita cari KPK-nya. Bahwasanya KPK dari 9 dan 12 ini ialah 36. Maka sudah diketahui bahwasanya KPK dari 3, 4, 6, dan 9 ini ialah 36. Kemudian kita jadikan penyebut dari pecahan yang baru. Kita cari pembilangnya di sini. 9 menuju ke 36. Itu dikali dengan 4. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini untuk bentuk pecahan yang pertama. Kemudian yang kedua, 6 menuju ke 36. Ialah dikali 6. Berarti untuk pembilangnya dikali 6 juga. 6 dikali 5 sama dengan 70. Kemudian 4 ke 6 dikali dengan 9. 9 dikali 1 sama dengan 9. Kemudian 3 ke 36. Yaitu dikali dengan 12. Jadi 12 dikali 1 sama dengan 12. Kemudian urutkan dalam urutan naik. Berarti kita peroleh di sini untuk urutan yang pertama itu ialah 2/9, yaitu 8/10. Kemudian urutan yang kedua ini yang 9/36 atau 1/4. Lalu 12/36 atau 1/3. Dan yang terakhir, yang terbesar itu ialah 5/6. Nah, selanjutnya di sini urutkan pecahan 1/3, 4/5, 1/6, 3/7 dalam urutan turun. Nah, untuk nomor 7 ini kita urutkan dengan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Di sini kita cari KPK-nya dari yang terkecil terlebih dahulu. 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 itu ialah 15. Nah, KPK dari 15 dan 6 ialah 30. Lalu 30 dengan 70, KPK-nya adalah 210, yaitu 30 dikali 70 dikali 7. Nah, 210 ini merupakan KPK dari 3, 5, 6, dan 7 yang menjadi penyebut dari pecahan terbaru. Kemudian kita cari pembilangnya di sini untuk pecahan yang pertama, 3 ke 210 itu dikali dengan 70. Jadi 70 dikali 1 sama dengan 70. Kemudian 5 ke 210 dikali dengan 42. 42 dikali 4 sama dengan 168. Nah, lalu 6 ke 210 dikali dengan 35. Berarti di sini 35/210. Kemudian 7 ke 210 dikali dengan 30. Maka 30 dikali 3 sama dengan 90. Kemudian kita urutkan ke urutan yang turun. Berarti harus yang lebih besar terlebih dahulu nilainya. Berarti ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Hasilnya seperti ini. 4/5 berarti ini. Kemudian 3/7. Kemudian 1/3 dan 1/6. Nah, di sini kakak akan memberikan soal kepada teman-teman. Soalnya itu ada mengubah pecahan ke bentuk pecahan biasa, kemudian mengurutkan pecahan ke urutan naik ataupun urutan turun di sini. Ini merupakan bentuk latihan untuk pengembangan gitu pengetahuan dari yang sudah didapatkan tadi. Dan mungkin dicukupkan sekian juga untuk pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nanti di video selanjutnya.